Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah suatu kebahagiaan bila bertahan dalam pencobaan. Pada umumnya orang yang sedang mengalami pencobaan atau permasalahan atau persoalan hidup tidak akan dapat merasakan adanya kebahagiaan. Setiap kita yang mengalami pencobaan kadangkala justru marah atau gelisah atau akan menggerutu, bersungut-sungut mengapa pencobaan itu datang menimpa hidup kita. Bahkan ada saja yang menganggap bahwa Tuhan tidak adil membiarkan dirinya terkena pencobaan tanpa ditolongnya. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mampu tetap berbahagia pada waktu kita mengalami pencobaan. Tuhan Yesus justru mengajarkan dan mengajak kita agar tetap mengasihi Tuhan, karena Dialah yang sungguh-sungguh terlebih dahulu telah mengasihi kita, dan kita pasti akan dimampukan untuk bertahan di dalam menghadapi pencobaan dengan perasaan yang tetap adanya sukacita dan berbahagia. Hal itu berarti bahwa Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk mampu bersyukur, mampu berterima kasih atas datangnya suatu pencobaan itu, karena menganggap pencobaan yang datang kepada diri kita adalah ibarat ujian terhadap iman percaya kita, apakah tetap teguh, tetap kuat hanya kepadanya. Sebagaimana orang yang sedang melaksanakan studinya atau sekolah, apabila ia lulus ujian pasti naik kelas atau berhak untuk naik ke jenjang yang lebih baik, lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, pada waktu datangnya pencobaan, maka hendaknya kita mau memfokuskan pandangan hidup kita ini hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi pelindung, yang adalah sang pemilik atas diri kita umatnya, bahkan sampai mati kita. Dan jangan kita fokus kepada datangnya pencobaan yang sedang menerjang, sedang melanda kita, yang kita hadapi itu. Oleh sebab itu, apabila kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dimampukan olehnya untuk dapat melihat solusi atau jalan keluar yang Tuhan akan terus siapkan untuk kita, sehingga kita benar-benar dimampukan untuk dapat mengatasi pencobaan itu dengan penuh keberhasilan. Bahkan Tuhan Yesus telah berjanji apabila kita lulus dari pencobaan tersebut, maka kita akan memperoleh hadiah mahkota kehidupan yang dari anugerah Tuhan. Dari pengalaman yang kita hadapi masing-masing, pada waktu kita mampu menghadapi pencobaan itu atau permasalahan kehidupan bersama Tuhan Yesus, maka kita pasti akan dimampukan untuk bersyukur, untuk berterima kasih, sebab kita punya Tuhan yang sangat
memperhatikan kita. Dia Maha baik yang sudah menolong kita keluar dari masalah itu dengan penuh kemenangan, lalu kita bisa merasakan hidup yang berbahagia. Sesungguhnya hanya oleh pertolongan Roh Kudus saja yang dapat memampukan kita, menguatkan kita, yang mengaku sebagai pribadi atau orang yang beriman percaya kepada Kristus, agar pada waktu pencobaan itu datang kepada diri kita, pribadi maupun keluarga, maka marilah kita harus selalu hidup berfokus, berpusat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus pada kebenaran firman-Nya. Apapun yang terjadi, mari semuanya itu dapat kita tempuh, kita jalani, karena mengandalkan Tuhan yang selalu membuka tangannya yang maha kuat itu untuk memberikan pertolongan, memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Dengan dasar iman percaya kita secara penuh kepadanya, maka kita akan mendapatkan solusi maupun jalan keluarnya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa adalah suatu kebahagiaan apabila kami dapat bertahan dalam suatu pencobaan yang datang untuk menerpa ataupun mengganggu kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hanya berfokus kepadamu. Kami tidak mau berfokus kepada pencobaan itu. Terimalah harapan dan doa kami kepadamu Bapa, dan pasti Tuhan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.